Kemudian stasiun boiler, di mana boiler merupakan alat penunjang pabrik yang menyuplai energi bagi kebutuhan proses pengolahan yang berperan sangat penting, seperti halnya jantung dari pabrik gula sendiri. Boiler bekerja memproduksi uap, di mana saya sebutkan tadi boiler PGKB1 terdapat 2 yang beroperasional dengan kapasitas 60 ton per jam dan 80 ton per jam, di mana uap yang dihasilkan adalah uap kering atau superheat steam untuk jenis boiler pipa air. Kemudian seiring perkembangan teknologi, desain boiler semakin bervariasi didasarkan karena kebutuhan yang berasal dari boiler sangatlah besar, di mana uap yang dihasilkan boiler diproduksi melalui proses pemanasan air untuk di dalam ruang bakar tertutup melalui pipa-pipa boiler sehingga menghasilkan uap yang memiliki tekanan dan temperatur tinggi, di mana dengan temperatur uap ini dihasilkan 325 derajat dan tekanan sekitar 20 bar untuk tegangan kerja. Semakin tinggi temperatur dan tekanan uap, maka semakin baik untuk keberlangsungan sistem proses produksi di pabrik gula. Kemudian secara umum fungsinya di pabrik gula sangatlah berperan penting untuk proses pemanasan nira hingga menjadi gula kristal putih. Fungsi utama boiler di pabrik gula mengolah air menjadi uap bertekanan tinggi dengan pemanasan air melalui pipa pemanas, di mana uap yang dihasilkan ditampung di HPSH (High Pressure Steam Heater) untuk kemudian didistribusi ke stasiun-stasiun yang membutuhkan uap kering, di mana salah satu contohnya adalah untuk tenaga turbin, penggerak di gilingan, juga di stasiun powerhouse, dan beberapa alat penggerak pendahuluan, can cutter, unigrater, dan beberapa komponen alat lainnya yang membutuhkan superheat steam, di mana uap sisa dari pemanasan turbin-turbin ditampung di low pressure steam heater untuk digunakan sebagai pemanas proses, baik pemanas pendahuluan nira di juice heater, penguapan di evaporator, dan pemanasan di vacuum pan masak, serta kebutuhan uap dan proses lainnya dalam pabrik gula. Pemakaian boiler sendiri di pabrik gula PGKB 1 terdapat 3 unit boiler, hanya saja satu tidak dioperasionalkan, di mana untuk uap yang dihasilkan USMN 2 ditampung di feeder steam uap baru, didistribusi ke beberapa stasiun seperti turbin alternator di powerhouse, turbin FDF dan IDF USMN 2, sedangkan untuk distribusi feeder di Chengchen ke boiler feed water pump ke stasiun gilingan dan turbin FDF serta IDF Chengchen dan Dextom di stasiun putaran. Boiler jenis pipa air sangatlah efisien dibandingkan dengan boiler pipa api. Oleh karena itu, pada saat pabrik gula menggunakan boiler pipa air sebagai penyuplai utama kebutuhan uap untuk proses produksi gula di pabrik. Kemudian inilah gambar untuk dan sekaligus spesifikasi yang beroperasional di PGKB baru 1, di mana terdapat desain pressure untuk tekanan kerja sekaligus nominal kerja dan temperatur steam yang dihasilkan. Boiler yang digunakan adalah boiler jenis pipa air dengan evaporation rate 30 kg per meter kubik. Bagian-bagian dan fungsi boiler. Yang pertama adalah upper drum, di mana berfungsi untuk sebagai penampung uap setelah dipanaskan untuk pemanasan, yang menghilangkan gas-gas terlarut yang kemudian nantinya dipompa oleh BFWP menuju ke economizer untuk pemanas selanjutnya. Ada juga superheater, di mana pipa ini berfungsi sebagai pemanas uap lanjutan yang berubah fase dari saturasi dan menuju ke superheat steam untuk menjadi uap kering dengan temperatur dan tekanan yang tinggi. Kemudian ada lower drum. Lower drum ini letaknya di bawah drum atas
sebagai fungsinya sebagai sirkulasi untuk penampungan uap air dari generating tube, sehingga nanti padatan-padatan di blow down di drum ini secara berkala untuk membuang padatan-padatan. Ini ada bagas feeder untuk fungsi untuk pengumpan bahan bakar. Kemudian ada economizer untuk pemanasan lanjut untuk meningkatkan efisiensi kettle itu sendiri, dimana dari derator 105 derajat Celcius kemudian dipompa menggunakan BFWV, dipanaskan lagi di economizer menggunakan aliran panas dari gas buang yang masuk ke cerobong, sehingga mengurangi panas yang terbuang dan menaikkan efisiensi kettle. Kemudian ada air heater, di mana air heater untuk pemanas udara. Kemudian ada BFWP untuk memompa air dari derator menuju drum atas atau upper drum. Kapasitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan kapasitas boiler dengan minimum 125% dari kapasitas boiler. Kemudian ada derator berfungsi untuk menampung air. Nah, digunakan untuk menghilangkan karbon dioksida atau gas-gas terlarut. Di derator sendiri suhunya 105 derajat Celcius. Ada generating tube, pipa-pipa pemanas di dalam ruang bakar boiler yang terhubung ke upper drum dan lower drum. Kemudian ada downcomer pipe, pipa yang mendistribusi air dari upper drum atas menuju ke bawah. Ada furnace ruang bakar, pencampuran bahan bakar, proses pembakaran, dan penambahan udara. Ada DAF, distribution air fan, akan untuk menghembuskan udara, menghembuskan ampas dari bagas feeder sehingga dapat tersebar merata ke seluruh dapur bakar. Kemudian ada secondary air fan, fungsinya hampir sama, menghembuskan udara, pembakaran sekeliling dapur agar terjadi pembakaran secara cepat dan merata. Juga ada industrial fan, berfungsi untuk memberikan tekanan vakum min 5 hingga min 10 di dalam ruang bakar, di mana dia menghisap. Kontrol IDF, kontrol vakum dilaksanakan oleh IDF dan SAF biasanya untuk memperoleh ruang kevakuman di dalam ruang bakar. Kemudian ada cerobong untuk berfungsi untuk pembuangan flue gas, ada dust collector untuk penangkapan debu di dalam ruang bakar sehingga nantinya flue gas lebih baik dan tidak menimbulkan polusi udara. Kemudian ada FDF, untuk FDF dan IDF tadi untuk proses kevakuman di dalam ruang bakar, dan fungsi untuk menghembuskan udara ke ruang bakar melalui pemanasan udara air heater. Fungsinya untuk memberikan tekanan positif pada boiler. Kemudian ada ISP, sama fungsinya untuk pembantu untuk berfungsi menangkap asap atau debu dari ruang bakar. Kemudian ada soot blower untuk membersihkan kotoran di dalam pipa-pipa dengan cara menginjeksi uap basah ke pipa-pipa pemanas sehingga kotoran yang menempel dapat jatuh. Ada slug string atau baffle, fungsi untuk mengatur aliran flue gas. Secara umum, cara kerja boiler merubah air menjadi uap bertekanan tinggi dengan cara pemanasan. Cara kerja boiler melalui proses pemanasan air dalam pipa-pipa, kemudian pada tahap awal pengisian boiler di treatment untuk mendapatkan air yang bersih. Kemudian air pengisi boiler ditampung di dalam tangki kondensat boiler, di tangki air dilirkan menuju ke derator yang berfungsi untuk membuang gas terlarut tadi dengan suhu 105-110 derajat Celcius. Kemudian dari derator dialirkan menuju feed water pump menuju ke upper drum dengan tekanan 25 hingga 35 bar untuk ditampung sementara. Kemudian dari feed water dipompa menuju economizer untuk pemanas lanjut peningkatan suhu
120 ke 120 derajat Celcius untuk salah satunya adalah efisiensi boiler dalam upper drum, kemudian didistribusi ke pipa-pipa kamar, lower, dan header yang ada di dalam ruang bakar. Kemudian di header air di pipa dinding pemanas wall tube di sekeliling dinding ruang bakar, kemudian akan secara otomatis bersirkulasi. Uap saturasi dalam upper drum kemudian dialirkan ke pipa pemanas selanjutnya superheater untuk merubah fasenya menjadi uap kering dengan tekanan 20 bar dan temperatur 325 hingga 350 derajat Celcius. Kemudian uap saturasi ditampung di dalam steam heater, kemudian didistribusikan untuk ke stasiun-stasiun yang membutuhkan uap kering. Beberapa siklus uap dan bahan bakar, di mana uap dari drum boiler kondisi jenuh dialirkan ke superheater 1 dan superheater 2, dan ke outlet header untuk selanjutnya dialirkan ke turbin. Apabila temperatur melebihi batas temperatur kerjanya, maka the superheater menyemprotkan steam bersuhu yang lebih rendah untuk menurunkan temperatur and steam sehingga sesuai yang diinginkan. Superheater terletak di antara superheater 1 dan superheater 2. Bahan bakar yang digunakan untuk di boiler berupa ampas tebu yang dihasilkan di gilingan akhir dengan kandungan zat kering 50%. Didistribusi menggunakan conveyor dan pengumpan baggage feeder ke dalam ruang bakar. Siklus air di dalam boiler sudah saya jelaskan bahwa mata rantainya diikuti oleh pemasukan air dari aerator, kemudian dipompakan BVV menuju ke economizer. Peralatan yang digunakan dalam siklus boiler, drum kamar, header bawah, dan riser. Siklus air di steam header adalah air dari drum melalui pipa-pipa dan kamar, header bawah, bottom header, dan dari header bawah didistribusi ke pipa pemanas riser yang tersusun di dinding ruang bakar. Siklus udara dan gas buang. Tadi udara berfungsi untuk pembakaran bahan bakar sehingga disebut udara pembakaran. Udara berasal dari atmosfer disaf oleh FDF, dipanaskan ke air heater, kemudian didistribusi melalui SA fan dan DA fan selanjutnya ke dalam ruang bakar. Peralatan yang digunakan dalam siklus udara FDF, air heater, dan SA fan. FDF berfungsi sebagai pemasok udara pembakaran, air heater sebagai pemanasan udara, SAF dan DAF berfungsi untuk mendistribusi udara ke pembakaran ke ruang bakar. Gas panas pembakaran disebut gas buang, flue gas, sebagai energi panas dialirkan ke pipa superheater sebagai pemanasan, economizer, dan air heater. Dari EP gas disap oleh IDF untuk selanjutnya dibuang ke atmosfer melalui cerobong atau stack. Peralatan yang termasuk dalam sistem gas buang meliputi air heater, electrostatic precipitator, ESP, atau dust collector, dan IDF. Air heater peralatan untuk memanaskan udara pembakaran dengan memanfaatkan gas buang. Kemudian ada ESP dan dust collector untuk menangkap abu, ke IDF untuk menghisap gas. DF juga berfungsi mengontrol tekanan ruang bakar agar selalu sedikit vakum. Merupakan beberapa skema untuk balance draft boiler atau komponen yang digunakan, siklus air uap di boiler, kemudian juga siklus uap superheat, bahkan secondary dan primary superheater. Dan ada prinsip sirkulasi alami dari upper drum menuju lower drum dan menuju ke riser pipe di dalam ruang bakar. Ada beberapa sistem instrumentasi dan lever air. Baik, economizer temperature control, water flow, draft control, serta lever air boil air kettle.
Kemudian ada diagram steam balance, di mana pembagian uap yang dihasilkan menuju stasiun-stasiun yang membutuhkan uap kering. Nah, yang merah merupakan jalur mini steam boiler, kemudian didistribusi menuju ke HPSA dari masing-masing boiler, kemudian didistribusi menuju ke stasiun atau alat yang membutuhkan uap kering. Merupakan alur distribusi uap baru steam balance PG Rapid baru 1. Ini merupakan pembagian konsumsi atau power yang terpakai. Beberapa yang menggunakan superheat steam, turbin alat bekerja pendahuluan, gilingan, untuk penggerak IDF, FDF, serta turbin alternator sendiri untuk pembangkitan listrik. Kemudian ada kebutuhan bahan bakar ampas untuk proses pembakaran, di mana beberapa parameter kita ketahuin. Satunya adalah nilai kalor, liter konten, uap persen tebu, ampas persen tebu. Kemudian didapatkanlah NCV ampas 1834,9 kcal per kilogram. Kemudian massa ampas yang dihasilkan per jam 34,3 untuk boiler Yoshimin, dan untuk boiler Chengchen 25,7 ton ampas per jam. Selanjutnya dapat dihitung kebutuhan ampas untuk 3 unit, tetapi yang dioperasionalkan 2 unit, maka dapatlah 60 ton ampas per jam. Total kebutuhan ampas PG Rapid baru 1, dimana potensi bahan bakarnya juga dapat diketahui 6.500 TCD dengan per jamnya 270,84. Beberapa parameter sudah kita ketahui. Pol, zat kering, didapatlah potensi bahan bakar 78,54, artinya berlebih. Terdapat potensi 444,96 ton per hari. Seperti itu. Berapa alur kegiatan pengoperasian? Baik, persiapan pemanasan boiler, dengan periksa terlebih dahulu level air, beberapa lever water lever, and venturi valve harus terbuka. Dan ada periksa dalam dapur, periksa semua valve, pengisian bahan bakar terlebih dahulu, dan nyalakan dengan api di pintu dapur boiler. Setelah menyala, lakukan pemanasan boiler selama 15 menit. Ada untuk start boiler sesuai SOP yang ada di lapangan. Ada SOP yang ada di lapangan untuk stop boiler. Untuk angka pengawasan parameter kinerja boiler, untuk ketinggian level air di upper drum 60-70%. Juga biasanya untuk memastikan sistem otomatis berjalan dengan baik, untuk tekanan kerja, suhu di dalam, suhu steam, juga beberapa parameter dari air boiler itu sendiri seperti pH, TDS, dan suhu, serta biasa melakukan blowdown, biasa melakukan periksa ruang bakar untuk tekanan kerja, suhu, juga draft control, juga mengoperasikan grate secara efektif, bisa melakukan pembersihan dengan sweat blower secara periodik.